Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan masuki hari ini dengan Tuhan ya, dengan melibatkan Tuhan. Saya percaya ya setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap kesulitan yang saudara hadapi hari ini pasti ada pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, anugerahmu bagi kami. Tuhan sudah bawa kami hari ini. Kami percaya Tuhan sediakan juga apa yang kami butuhkan. Terutama kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Maka itu kami datang mau membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13 bagian A dikatakan begini, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan lebih memilih hidup menurut keinginan daging. Hal ini juga diakui oleh Daud. Kalau saudara baca di Mazmur 51 ayat 7 dikatakan begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 pada ayat 18, 19 dan 20 menyatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, jujur kita harus akui bahwa tidak mudah bagi kita untuk menjauh dan melepaskan diri dari ikatan dosa yang membelenggu. Tanpa adanya pertobatan yang sungguh, kita akan selalu mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat iblis. Nah, acap kali kita merasa bangga dengan status kita sebagai orang Kristen, orang percaya dan anak Tuhan. Tapi jika cara hidup atau perilaku kita tidak jauh berbeda dengan orang dunia, apalah artinya itu? Nah, firman Tuhan menegaskan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Tuhan memanggil saudara dan saya agar mempunyai ciri khas tersendiri dan terpisah dari dunia ini. Karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu saudara bisa baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Melalui buah-buah roh yang dihasilkan, kalau sudah baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23, ya, saudara baca di sana tentang buah-buah roh. Nah, di sana akan nampak jelas, ya. Nah, itu akan terjadi jika kita tinggal di dalam Tuhan
dan Tuhan tinggal di dalam kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Artinya kita harus taat melakukan kehendak Tuhan dan mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang menuntun, menguatkan, dan memimpin kita kepada kebenaran. Karena itu, tunduklah pada pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Bapa Surgawi. Ya kan? Anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Karena hidup kita berbeda dengan hidup orang-orang dunia. Hidup kita akan dibaca oleh banyak orang mengenai buah-buah roh itu akan nampak. Amin. Karena itu saudara, mari biarlah kita senantiasa tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Rasul Paulus menegaskan kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana Engkau telah bawa kami dan kami akan masuki hari ini dengan agenda kerja, dengan schedule, dengan jadwal yang sudah kami susun. Karena itu biarlah Roh Kudus memimpin kami dan kami senantiasa menjadi terang dan garam di tengah lingkungan kerja kami. Roh Kudus memampukan kami untuk bekerja dengan baik dan kami benar-benar menjadi suratan Kristus yang terbuka dimanapun kami pergi dan berada. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea, diberkati kesehatan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati usaha, bisnis, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkati suami istri dan anak-anak orang tua bahkan cucu mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang